Sebelumnya selamat siang untuk teman-teman dan kesempatan kali ini kita akan membahas untuk, animasi objek yang akan kita masukkan ke, eee, Hubs atau ke Metaverse-nya. Nah, mungkin sebelumnya di sini teman-teman kan sudah membuat ya, untuk objek-objek yang akan dianimasikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin, mempresentasikan untuk objek-objeknya atau mungkin dari teman-teman sudah ada yang membuat objek dan sekaligus menganimasikannya, bisa dipresentasikan dulu sebelum saya menjelaskan ya. Mungkin ada yang sudah mencoba untuk animasi? Oke, Rahmat Firmansyah, bisa dijelaskan apa yang sudah dianimasikan atau objek apa yang sudah dibuat? Bisa dijelaskan terlebih dahulu ya. Baik Mas Darren, izin untuk sharing terlebih dahulu ya Mas. Oke, silakan. Apa ada muncul Mas untuk share screen-nya Mas? Oke. Untuk objek pertama yaitu saya membuat sebuah globe ya Mas ya. Yaitu untuk aset di dalam ruang baca. Jadi di ruang baca kan kita bisa menemui kayak alat-alat sains gitu ya. Tentunya ada globe. Nah untuk globe sendiri ini nantinya sudah saya buat berputar tadi ini. Nah ini globenya itu bisa berputar. Jadi nanti waktu diletakkan di ruang baca, globe ini bisa berputar-putar gitu, Mas. Yang kedua, saya membuat kipas angin, Mas. Nah, kipas anginnya itu sama seperti globe tadi, itu hanya berputar-putar seperti ini. Oke. Yang selanjutnya ada ini bendera. Itu saya membuat ini ya, tadi sempat belajar sebentar itu membuat sebanyak 12 bendera ya. Ini benderanya berkibar seperti tertiup angin dan ini sedikit berat ya ngelek-ngelek ini, hanya dapat 8 fps saja. Mungkin nanti saya akan kurangi untuk jumlah benderanya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Firman ya. Nah, jadi untuk tadi itu ada contoh ya untuk, animasi yang bisa dimasukkan ke Metaverse. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang sudah mencoba untuk animasinya? Bagaimana? Mungkin tidak ada ya? Nah, jadi mungkin saya lanjut langsung ke materinya. Jadi kalau pada dasarnya untuk animasi yang dimasukkan ke room metaverse sendiri, itu sebenarnya, harus ada keyframe-nya. Jadi, sebentar. Jadi semua animasi yang ada di metaverse atau yang akan dimasukkan di metaverse dalam format GLB, itu harus ada, keyframe di bagian timeline di bawah ini. Jadi setiap gerakan itu harus ada keyframe-nya di sebelah sini. Nah, misal di sini saya akan buat satu objek ya. Ini. Nah, misal objek ini akan saya buat bergerak menyamping, tapi ini harus masuk ke room metaverse. Nah, di sini harus ada keyframe-nya. Nah, di titik pertama atau di titik 0, itu kita klik bagian objeknya, kita klik I di keyboard. Nah, di sini ada insert keyframe menu. Nah, di sini bisa dipilih yang location, rotation, and scale.
kita kasih di 250 ya, di frame terakhir. Di sini ada 250. Kita gerakkan objeknya, lalu klik I lagi, dan pilih location, and scale. Nah, di sini kan sudah bergerak ya. Seperti ini. Nah, yang keyframe yang saya maksud adalah persegi warna kuning yang ada di bawah ini. Nah, ini namanya adalah keyframe. Jadi kalau setiap objek yang kita gerakkan di Blender yang akan kita masukkan di Metaverse itu wajib hukumnya untuk ada keyframe-nya. Nah, kalau kita diselect bagian cube ini, bagian keyframe ini akan hilang. Nah, ini keyframe-nya akan hilang. Nah, cara untuk memunculkan lagi, di sini kalian klik view dan uncheck list yang bagian only keyframe from select channel. Nah, di sini akan muncul tanpa harus kita select. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, lalu gerakan-gerakan yang didukung untuk animasi yang ada di Metaverse sendiri itu ada beberapa. Ada perputaran seperti kipas angin yang ditunjukkan oleh Mas Firman tadi. Lalu ada lokasi biasa, dan banyak lagi ya sebenarnya. Tapi untuk beberapa objek itu kan ada ya, seperti efek-efek yang ada collision. Misal di bagian kanan, di bagian physical property. Nah, untuk beberapa pilihan physical property ini kalau kita gunakan, misal saya akan gunakan cloud. Biasanya kan kita akan menggunakan semacam bendera ya. Nah, misal di sini saya akan gunakan cloud ya. Sebagai contoh, mungkin saya akan membuat bendera saja. Nah, di sini misal ini saya buat bendera satu kain ya. Nah, bisa menggunakan add mesh lalu pilih yang cube. Seperti ini. Lalu bisa klik S di keyboard, S dan X. Nah, ini untuk memperkecil ukuran dari ketebalan bendera ini. Ketebalan tingginya juga bisa disesuaikan. Misal seperti ini ya. Nah, langsung kita kasih warna saja, tapi sebelum diberi warna, kita akan menambahkan yang namanya subdevice. Jadi kita akan memperbanyak bagian face yang ada di sini supaya pergerakan bendera itu semakin smooth. Bisa masuk ke edit mode. Nah, di sini bisa pilih yang face mode atau klik 3 di keyboard ya, yang sebelah sini. Nah, lalu pilih bagian sisi-sisinya, dua sisi ini. Klik kanan di mouse, lalu klik yang subdevice. Nah, di kiri bawah ini ada menu subdevice, bisa diklik. Nah, untuk number of cut-nya bisa ditambahkan. Misal di sini saya akan pakai 25. Seperti ini. Selanjutnya kita akan warna dulu untuk bagian atasnya. Masih di face, kita pakai right. Nah, di sini saya akan select bagian atasnya saja. Kalau ini kan ada dua sisi ya. Nah, cara cepat supaya select kedua sisi sekaligus, itu kalian bisa klik view, lalu ke right. Nah, ini kalau kita select bagian atas saja, bagian belakangnya tidak akan terselect. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya X-ray. Bisa klik Alt dan Z. Atau di kanan atas, di bagian view ini, viewport, ini pilih yang gambar kotak dua yang ditumpuk ini, diaktifkan.
Nah, ini saat kita select bagian atasnya, bagian samping otomatis terselect juga. Jadi dua sisi. Kita matikan dulu untuk X-ray-nya. Masuk ke material property, new, kita tambah lagi, assign, new, base color-nya kita ubah. Selanjutnya kita masuk ke physical property, kita pilih yang cloud. Nah, ini kan menghilang ya. Kita itu harus menambahkan shape point-nya dulu. Kita kembali ke edit mode, kita pilih klik satu di keyboard atau edge ya, yang kiri atas ini. Kita select dua titik saja, yang ini dan yang bawah. Lalu ke kanan bawah di objek data property, vertex groupnya kita plus, lalu assign. Nah, kita kembali ke physical property, pilih cloud, scroll ke bawah, lalu untuk shape-nya, pin shape-nya kita pilih yang grup 1. Nah, sebentar, Mas, ini hilang ya objeknya ya. Nah, ini objeknya sudah ada ya. Kita masuk ke cloud ini tadi. Nah, lalu kita scroll ke bawah, kita cari yang shape. Nah, kalau pertama kali menggunakannya, di sini pasti akan tertata seperti ini. Kalian scroll ke bawah, lalu cari yang shape, yang ini. Nah, di bagian pin group, kita pilih yang group, yang nomor 1, yang paling atas sendiri. Nah, ini kalau kita play, benderanya sudah seperti kain seperti biasanya ya, sudah otomatis jatuh ke bawah. Nah, kalau seperti ini saja kan terlalu biasa ya. Nah, di sini kita akan menambahkan yang namanya wind atau angin. Nah, kita klik Shift plus A, di bagian bawah kita cari yang force field, yang ini nomor 2 dari bawah, kita cari yang wind. Nah, di sini untuk anginnya kita posisikan dulu di titik di mana kita pin vertex pertamanya. Nah, kita kan sudah pin di sebelah kiri sini. Berarti kita geser untuk anginnya ke arah kiri, klik R dan X, 9 dulu. Nah, kalau ini kita play lagi, nah untuk anginnya masih belum terlalu terasa ya. Nah, kita itu harus menambahkan daya dorong dari angin ini. Kita klik bagian yang angin ini. Nah, di sebelah kanan secara otomatis sudah ada pengaturannya. Di bagian strength kita tambahkan angkanya. Misal di sini saya masukkan 1000. Nah, ini masih kurang ya. Kita tambah lagi. 5000. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini ya. Nah, di sini untuk benderanya masih kurang halus, kita set smooth saja. Nah, mungkin seperti ini ya. Saya tambah lagi untuk bagian anginnya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk bagian bendera, di bagian bawah, di sini tidak ada keyframe-nya.
Di sini sudah saya matikan ya untuk only keyframe from select channel. Tapi di sini tidak ada keyframe-nya. Nah, untuk menambahkan keyframe-nya, kita itu harus menambahkan satu modifier internal Blender ya. Jadi harus kita nyalakan. Caranya bisa klik edit di kiri atas, bagian edit, lalu preference. Nah, di sini ada tampilan Blender Preference. Klik add-on yang sebelah sini, lalu bisa search saja. Misal di sini saya search MDD. Nah, nama untuk add-on-nya itu MDD format. Kalian search MDD saja. Nah, di sini ada import export new tag MDD format, kalian centang. Ditutup aja untuk bagian Blender Preference. Nah, klik bagian benderanya, kita ke kanan, scroll ke bawah, cari yang charge, yang ini. Diklik, kita cari yang back. Nah, kita back dulu untuk animasinya, bisa diklik back. Nah, kita tunggu untuk proses back-nya selesai. Nah, di sini untuk back-nya, back animation sudah selesai. Kita ekspor untuk back animation-nya. Kayak klik, ini masih dalam aktif ya, aktif object. Di bagian file, kita ekspor dengan format MDD yang paling bawah, diklik. Nah, di sini kita save aja. Kita ekspor. Nah, setelah diekspor, kita import lagi, tapi hanya untuk bendera ini saja. Kalian klik benderanya, pastikan objeknya aktif, ke file, lalu import, dan yang MDD. Cari yang tadi, nah yang ini, kalian import MDD. Nah, di sini secara otomatis untuk bagian keyframe sudah aktif. Sudah ada keyframe-nya, dan untuk bagian angin bisa di-delete. Di bagian kanan, cloud ini untuk meringankan kerja komputer bisa ditutup aja. Nah, di sini untuk animasi secara otomatis sudah berjalan. Nah, kalau seperti ini bisa disesuaikan saja untuk ukurannya. Klik S dan Y. Nah, seperti ini. Nah, untuk animasi bendera ini secara garis besar sudah bisa masuk ke hubs atau ke aplikasi metaverse-nya. Nah, jadi kalau kalian membuat objek yang bergerak tapi tidak masuk ke bagian keyframe, itu kalian bisa menggunakan add-on MDD tadi. Jadi kalau misalkan kalian membuat semacam bangunan yang dibangun atau cloud, atau mungkin ada yang mau membuat semacam efek hujan gitu, bisa menggunakan ekstensi MDD. Tapi kalau terlalu banyak, seperti efek hujan atau efek-efek lainnya, seperti angin, air, dan asap, itu biasanya lebih berat dari biasanya. Jadi dia akan memakan lebih banyak memori daripada menggunakan keyframe yang sedikit. Nah, cara kita tambahkan sendiri untuk si objek ini dalam bentuk ke dalam metaverse-nya, itu ada dua cara. Yang pertama, kalian tambahkan selama masih di Blender atau masih waktu build room, dan juga waktu sudah di Mozilla Hub-nya atau sudah di Spoke-nya. Nah, di sini mungkin saya tambahkan lagi ya, satu lagi untuk objek yang akan kita gerakkan.
Oke, selanjutnya mungkin di sini saya coba untuk membuat kincir angin dulu ya. Kita akan membuat baling-baling dari kincir angin itu berputar. Kalau teman-teman ingin mengikuti pembuatan kincir angin ya, bisa dari cube bisa dibentuk memanjang gini dulu. Masuk ke edit mode, Ctrl plus R, kita belah di bagian atas. Kita klik E di keyboard. Nah, di sini untuk mempermudah pembuatan ya, kalian klik Shift plus S, pilih yang kursor to select. Lalu klik Shift plus A, di bagian mesh bisa pilih yang cube. Nah, di sini untuk cube-nya akan saya panjangkan, kurang lebih segini. Nah, di sini saya kasih sedikit modifikasi ya, aksesoris, kita lengkungkan sedikit. Nah, di sini kan titik putarnya saya ingin di tengah ya, tapi untuk cube-nya sudah bergeser ke kanan dan titik putarnya sudah tidak di tengah. Nah, ini sedikit tips untuk teman-teman yang mungkin kesulitan untuk memindahkan objek ini, karena untuk arrow atau panah pembantunya itu tidak tepat di titik yang diinginkan. Nah, di sini kalian bisa pilih titik yang diinginkan, misal di ujung ini, bisa klik Shift plus klik kanan. Sebentar. Nah, bisa lihat di kiri bawah ya, apa yang saya klik. Nah, Shift plus klik kanan sampai titik merah ini, titik sumbu ini bergerak. Nah, misal di sini ya. Atau kalau misal menurut teman-teman masih kurang strategis, bisa klik bagian objeknya, masuk ke edit mode. Nah, di sini saya akan taruh tepat di tengah sisi ini. Nah, select bagian sisi ini, Shift plus S, pilih yang kursor to select, yang bawah, klik. Nah, ini secara otomatis sudah presisi di bagian tengah. Kembali ke objek mode, klik kanan, lalu set origin to 3D cursor, yang ini. Nah, sekarang posisi dari panah bantu ini sudah tepat di tempat yang kita inginkan. Misal di sini untuk baling-balingnya saya kasih 3 lagi ya. Nah, untuk mempercepat, di sini saya masuk ke edit mode, klik A. Nah, di kiri bawah ini ada tool namanya spin, yang ini. Di bagian kiri, saat di edit mode, di scroll, di sini ada spin. Nah, di sini untuk sumbunya kita pilih yang X di atas ya, X. Dan untuk stepnya saya masukkan 3. Jadi untuk step ini itu adalah jumlah yang kita inginkan. Misal saya ingin menambah 3 lagi, di sini saya tambah 3. Jadi totalnya adalah 4, termasuk yang basic dasar. Di sini saya akan putar, tinggal diputar aja. Nah, secara otomatis untuk objeknya sudah terduplikat menjadi 4. Nah, setelah melakukan pemutaran, jangan lupa untuk dikembalikan ke move, karena akan mengganggu apabila selalu berada di satu tool yang hanya digunakan sekali. Jadi jangan lupa untuk kembali ke move atau select box. Nah, di sini saya kasih sedikit
sanggahan ya dari pegangannya ke baling-balingan. Nah, lalu untuk animasi baling-baling ini sendiri, kita tidak perlu klik I, lalu kita putar, I putar. Cara cepatnya itu adalah pertama kalian posisikan untuk framenya di 0 atau 1. Di kanan, kita gunakan rotation. Nah, karena ini berada di sumbu X ya, kita gunakan untuk rotation X. Kita klik kanan, lalu insert keyframe. Nah, di sini secara otomatis untuk rotation sudah berubah warna semua. Kita tambahkan framenya, misal langsung ke 250. Untuk rotation X-nya kita tambah misal 300. Klik kanan lagi, insert keyframe. Nah, secara otomatis untuk baling-balingnya sudah berputar. Tanpa harus rotate manual. Nah, untuk spoke sendiri itu patokan dari animasinya adalah looping atau berulang. Jadi kalau ingin animasinya itu bagus, rapih, itu kita harus menggunakan logika matematika. Jadi untuk frame awal dia ada di 0 dan untuk frame akhir dia harus ada di kelipatan 180. Misal di frame terakhir, di sini saya masukkan rotation-nya 360. Nah, ini insert keyframe. Nah, saat kita lihat, yang pertama ini adalah yang bagian ini. Mungkin saya kasih warna dulu ya. Nah, yang bawah ini adalah warna merah. Kalau kita play, di titik terakhir, warna merah ini harus berada di titik awalnya. Nah, seperti ini. Mohon maaf, maksud saya tadi itu berada di kelipatan 360, bukan 180 ya. Jadi, untuk titik awal dan titik akhir, dia harus berada di posisi yang sama. Nah, dia kan untuk titik merah berada di posisi yang sama. Jadi saat dia selesai untuk animasi yang terakhir, animasi putarannya selesai, dia tidak ngadet atau dia tidak berhenti lalu berjalan lagi. Dia akan lancar. Untuk perputaran selanjutnya itu transisinya lancar. Nah, sini mungkin saya tambah ya. Mungkin saya kasih 720. Nah, jadi dia akan terjadi 2 putaran. Nah, kalau dilihat di sini saat dia pertama berputar dan putaran terakhirnya, dia akan melambat. Nah, kita perbaiki dengan cara klik A di bagian keyframe, klik A, klik kanan. Nah, di sini ada interpolation mode. Nah, kita pilih yang linear. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan berputar dengan smooth atau lancar, tanpa ngadet ataupun berhenti sejenak gitu. Nah, sini saya kasih warna semua ya. Sedikit menambahkan atau sedikit saran. Mohon maaf, sedikit saran ya. Apabila kalian membuat animasi,
yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam metaverse atau Spook itu untuk objeknya supaya lebih ringan dan lebih mempermudah ya, kita itu harus memasukkannya dalam posisi atau dalam kondisi masih dalam progres di Blender. Jadi kita masukkan objeknya itu di Blender. Nah, untuk animasi yang hanya berputar seperti ini atau animasi yang sudah ada keyframe banyak seperti ini, yang pastikan yang sudah ini ya, kalau yang keyframe ini yang MDD tanpa pergerakan, itu kita buat animasi di luar file room utama, itu masih aman, masih tidak apa-apa. Tapi apabila teman-teman membuat aplikasi animasi yang bergerak ya, bergerak dari satu titik ke titik lain, misalnya dari cube ini, saya gerakkan dari sini ke sini, otomatis saat klik I atau insert keyframe, di sini pasti menggunakan yang location. Nah, apabila menggunakan location atau insert keyframe location, itu wajib menganimasikannya di dalam room utama. Karena saat kita posisikan seperti ini, misal di sini saya akan membuka salah satu room ya. Nah, misal room yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah room yang tanpa animasi sama sekali. Kalau misal saya akan masukkan ini ke dalam sini. Nah, kalau kita play di sini, dia hanya bergerak untuk kincirnya saja. Kita copy. Nah, titik dia terkopinya adalah di sini. Jadi, kalau misal kita menggunakan yang insert keyframe move atau location, itu dia akan tetap di sini saat kita play animasinya. Nah, misal ini saya akan pindahkan. Nah, misal saya taruh di tengah sini ya. Nah, saat kita klik play, nah dia hanya berputar saja. Maksudnya dia tidak akan merusak animasi dari bodinya ini. Nah, berbeda apabila kita gerakkan, misal yang ini. Ini akan saya kasih keyframe dulu. Yang ada location-nya ya, location, rotation, and scale. Nah, saat ini kita copy, kita paste di sini. Nah, dia akan ada di sini. Dan keyframe-nya otomatis akan tercopy juga. Kalau kita play, nah dia untuk keyframe si kotaknya, dia akan bergerak. Tapi kalau dalam kondisi ini, misal saya akan pindahkan kotak ini ke meja. Saya perkecil, lalu saya posisikan di meja. Seperti ini. Saat kita play, otomatis untuk cube ini akan kembali ke posisi yang tadi, di sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi, saran saya, apabila membuat animasi yang akan kita masukkan ke Spook atau Mozilla Hub, untuk animasi yang bergerak dalam hal ini lokasinya berpindah ya. Jadi dia akan berpindah lokasi. Itu lebih baik dianimasikan saat berada di dalam room yang akan kita upload. Tapi apabila hanya bergerak skala atau ukuran dan juga rotasi atau bendera yang tadi, animasi sederhana bendera ini, yang dimana itu sudah memiliki keyframe yang banyak.
Nah, misal ini, saat kita pindah-pindahkan pun, saat kita play, nah dia tetap di sana. Berbeda dengan cube yang ini tadi. Saat kita play, dia akan kembali ke bentuk semulanya atau posisi semulanya. Ini saya posisikan dulu. Nah, misal di sini. Dan untuk cube-nya mungkin saya hapus saja. Saya ganti misal untuk kursi ya, saya buat bergerak sedikit. Nah, oh ini sudah tergabung jadi tidak bisa digerakkan. Nah, kursi ini misalnya. Nah, kursi ini misal akan saya gerakkan dari posisi sebelah sini, dia akan bergerak maju ke sini. Nah, di sini titik akhirnya dia akan di sini. Jadi saya mulai dari titik akhir dulu. Nah, ini kita pasti menggunakan yang insert keyframe menu, yang bagian lokasi. Kita klik yang ini, lalu di titik awal, misalnya yang ini, saya gerakkan, dia posisinya ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini apabila di tengah-tengah frame, di tengah-tengah timeline, saya gerakkan dia ke sana, lalu scale-nya saya kecilkan. Saat saya play lagi, nah dia akan kembali ke keyframe yang sudah dibuat. Dia tidak bisa diganggu-gugat untuk posisi di tengah keyframe. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Sebelum saya lanjut untuk pengaplikasian animasi di Spook. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan dulu. Mungkin saya lanjut lagi ya, karena tidak ada yang ditanyakan. Nah, setelah semua animasinya sudah selesai, sudah dirasa cukup ya. Misal di sini ada kincir, ada bendera, dan ada kursi yang bergerak di sini. Langsung aja kita ekspor untuk formatnya tetap GLB, tetap sama. Kita ekspor ke GLB. Ya, di sini misal saya kasih nah, diekspor seperti biasa untuk ekspornya. Nah, di sini ekspornya sudah selesai, langsung kita masuk ke Spook.
Nah, untuk di Spook sama seperti upload biasa, get start, new project, new empty project. Nah, di sini kita hapus saja untuk terrain dan spawn point. Dihapus dulu. Di My Asset kita upload seperti biasa. Langsung klik upload. Nah, ini saya upload seperti biasa. Bisa ditunggu untuk proses uploadnya. Mungkin kalau dari teman-teman masih ada yang bingung atau masih ada yang mau ditanyakan seputar animasi objek yang akan kita masukkan di Blender, bisa langsung chat atau langsung unmute aja. Oke, pertanyaan dari kolom chat. Untuk ekspornya seperti biasa aja ya. Jadi ini misal project yang ini ya. Langsung klik file di kiri atas, pilih ekspor, lalu GLB. Nah, untuk GLB tidak perlu ada pengaturan yang spesifik di sini. Pengaturannya sudah default ya, tidak perlu diatur-atur lagi. Langsung diekspor aja. Nah, di sini untuk objeknya atau ruangannya sudah terupload ya. Misal yang ini, langsung saya taruh aja. Nah, bedanya kalau kita lihat ya, di sini kan sudah ada ya. Nah, sedikit saran ya untuk Spook. Untuk mempermudah kalian menggerakkan 1-2 objek, di sini untuk logo magnet ini bisa dimatikan. Dan di bagian kiri ini bisa diklik. Lalu pilih developer, enable experimental feature. Nah, di sini kita bisa play untuk aplikasi yang animasi yang sudah di upload tadi. Untuk ekspor MDD, mungkin saya ulang sedikit ya untuk ekspor MDD. Nah, misal tadi ini sudah ada bendera ya. Nah, anggap aja ini kain yang tadi. Di kiri atas, di bagian edit, klik edit, lalu preference. Nah, di sini klik add-on, cari yang MDD. Di checklist di kotaknya ini di checklist, ditutup. Nah, lalu di bagian kanan, pilih untuk physical property-nya adalah cloud. Nah, di sini kalau di play, nah dia kan secara otomatis jatuh. Karena dia sudah mendapatkan untuk physical property-nya. Untuk ekspornya dalam keadaan objek aktif. Jadi misal di sini ya, jangan lupa untuk di-back terlebih dahulu. Setelah di-back, diklik lalu file, ekspor, dan langsung diekspor seperti biasa di file MDD. Kalau sudah, saat impor pun untuk objek harus aktif. Jadi misalnya saya akan impor ya, diklik
file import mdd. Nah, ini posisinya objek aktif seperti itu. Saya lanjut lagi untuk spoke ya. Nah, di sini saat kita lihat ya, untuk animasi masih belum bergerak semua saat kita play bagian ini. Nah, objek-objek ini masih belum bergerak. Nah, cara untuk menggerakkannya, kalian klik untuk file GLB yang ini yang sudah diupload tadi. Di kanan bawah kita scroll. Nah, di sini ada loop animation. Di kanan ini bisa dilihat ya. Yang ini ada loop animation. Kita select. Nah, di sini sudah ada 3. Sesuai dengan apa yang kita buat tadi, ada 3 objek yang bergerak, bendera, kincir, dan kursi. Nah, misal di sini saya masukkan 1 dulu, yang ini. Saat kita play, nah ini kursi sudah bergerak. Nah, dia secara otomatis sudah looping animation sesuai frame yang kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya di sini ada kincir. Kita klik juga. Lalu di bagian animation kita tambahkan yang ini, yang panah ke bawah. Kita masukkan ke yang ini, cube ini. Nah, dia sudah bergerak. Jadi fungsi looping ini, fungsi looping yang tadi saya jelaskan untuk kelipatan 360, itu sebenarnya efeknya ke sini. Jadi kalau kita masukkan tepat di kelipatan 360 derajat atau lingkaran full, dia berputarnya secara smooth, tidak ada patah ataupun ngadet ya, ngadet-ngadet seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada bendera. Kita tambahkan ke action. Nah, di sini benderanya sudah berjalan. Nah, mungkin saya coba upload dulu ya. Saya tambahkan dulu untuk spawn point-nya. Nah, di sini untuk pengaturan-pengaturan lain seperti kursi, seperti tempat duduk ya, kursi dan lain-lain itu masih sama. Jadi untuk yang berbeda itu hanya animasi aja. Diupload di sebelah kanan. Jangan lupa untuk diupload semua. Untuk animasinya. Ini kalau misalkan ada lebih dari 10, dia akan secara otomatis menutupi layar sebelah sini. Jadi untuk pengaturan garis besarnya, seperti workable, collidable, dan model URL, ini pastikan diamankan dulu sebelum melakukan upload semua animasinya. Nah, setelah selesai ya, setelah selesai di-upload semua, saya coba untuk publish to hubs. Nah, di sini mungkin saya arahkan dulu untuk kameranya sebagai template ya. Misal di sini. Nah,
Nah, di sini untuk ukuran filenya sendiri sudah termasuk high ya, karena sudah 315.400 triangle. Tapi ini masih normal ya. Untuk 300-400.000 itu masih normal. Selama masih berada di bawah 900.000 atau di bawah 1 juta, itu masih aman untuk upload, tidak terlalu berat. Tapi setelah melewati 1 juta untuk triangle-nya, dia akan lebih berat dari biasanya. Langsung saya publish. Nah, sambil menunggu publish, mungkin bisa absen dulu ya. Untuk link absennya sudah saya share di kolom chat. Bisa absen dulu sambil menunggu proses upload scene-nya. Nah, di sini kan sudah terupload ya. Bisa kita lihat dulu untuk animasinya apakah sudah bergerak. Nah, di sini untuk animasinya sudah bergerak ya. Kursinya sudah bergerak. Kincir di depan juga sudah bergerak. Mungkin kalau teman-teman ingin berkunjung, untuk link room-nya saya share juga di kolom chat. Nah, di sini untuk kincir lalu untuk bendera sudah bergerak semua. Jadi untuk animasi ini yang masuk ke Blender, maksud saya masuk ke Mozilla Hub-nya, itu masih tergolong untuk animasi yang ringan. Jadi animasi-animasi ringan itu masih bisa masuk ke Blender. Tapi untuk animasi-animasi yang advance seperti rigging dan lain-lainnya, itu bisa dengan catatan berat. Jadi untuk room-nya akan secara otomatis berat, cukup berat. Jadi seperti mungkin ada yang ingin membuat semacam eh, orang atau karakter yang sedang berjoget atau karakter yang bermain gitar atau semacamnya, itu secara otomatis room itu akan terasa berat. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Untuk teman-teman bisa mencoba langsung ya. Jadi untuk objek yang teman-teman buat kemarin, yang ditugaskan oleh Mbak Lutfi, itu kan ada 3 ya, minimal 3 objek yang akan dianimasikan. Itu bisa dicoba-coba untuk membuat animasinya seperti ini. Jadi bisa dicoba dulu menggunakan objek-objek yang sudah teman-teman buat kemarin.
Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa melalui kolom chat maupun langsung di-unmute, bisa langsung ditanyakan saja. Sekaligus ini ya, ada tambahan untuk pertemuan selanjutnya, mungkin akan dicek untuk animasinya, jadi bisa dipersiapkan membuat animasi, mencoba pembuatan animasi dari mulai nanti ya. Jadi bisa dicoba dulu untuk animasi-animasinya, dan nanti akan kita cek di pertemuan selanjutnya. Apabila masih ada pertanyaan, bisa langsung hubungi saya, bisa ditanyakan secara langsung saja. Ya, silakan untuk yang mau bertanya, bisa langsung di chat saja atau bisa di-unmute. Oke, menanggapi pertanyaan dari kolom chat. Untuk animasi sendiri apakah harus looping? Untuk jawabannya tidak selalu. Nah, kalau looping itu seperti ini, jadi dia akan mengulang, itu tidak apa-apa. Tapi saran saya supaya terlihat smooth dan bagus, itu bisa menggunakan looping atau animasi berputar gitu. Looping di sini yang dimaksud itu adalah yang ini ya, berulang, bukan yang berputar-putar. Kalau berputar itu namanya rotate. Nah, Kak, salah satu contohnya di sini untuk kursi ini bukan animasi looping. Jadi dia saat selesai di frame terakhirnya. Nah, saat dia di sini, ini frame-nya sudah habis. Dia akan mengulang lagi, secara otomatis akan looping di kondisi awalnya, di titik nolnya. Jadi titik nolnya dia ada di sini. Nah, ini titik nolnya, dan ini titik looping end gerakan terakhirnya, atau titik akhirnya. Jadi untuk apakah harus selalu looping? Tidak harus. Tapi untuk mempercantik ya, menambah estetika ruangan, itu lebih baik untuk menggunakan looping saja. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman ya yang bingung gitu untuk objek apa yang akan dianimasikan. Mungkin saya akan memberikan beberapa saran aja ya. Jadi kalau misalkan ruangan kalian adalah ruangan tertutup, ruangan rapat seperti ini ruangan rapat ya, tapi ini tertutup seperti ini. Itu untuk animasi mungkin bisa hiasan seperti ini, berputar-putar seperti ini, atau kursi yang seperti ini juga bisa. Atau ada yang ingin membuat AC, itu juga bisa. Untuk AC mungkin yang akan dianimasikan hanya engselnya saja atau engsel swing-nya saja. Kalau ingin membuat ada asapnya juga bisa, tapi pasti berat ya. Jadi tidak direkomendasikan. Dan
Bisa juga untuk kipas angin atau jendela mungkin ya. Jam dinding juga bisa. Mungkin di sini ingin diberi jam dinding, dia akan berputar terus-menerus, itu juga bisa. Dan untuk yang museum itu bisa menggunakan AC, juga bisa menggunakan pintu. Kalau pintu sepertinya lebih ke pintu-pintu supermarket yang geser itu ya, kaca geser, itu bisa. Lalu kalau niat ya, kalau bisa juga menggunakan kata-kata selamat datang. Ruang rapat seperti ini itu dibuat muncul satu persatu. Jadi setiap huruf itu akan muncul satu persatu dengan jarak sekian frame, itu juga bisa. Atau mungkin juga yang ingin membuat berbeda dari yang lain, seperti mungkin ada yang membuat candi atau semacamnya yang hancur gitu ya. Lalu tiba-tiba berdiri lagi gitu ya. Nah, itu juga bisa. Mungkin yang penasaran ingin membuat itu bisa hubungi saya saja. Atau yang membuat hal-hal ide-ide unik lainnya juga bisa hubungi saya untuk bisa hubungi saya untuk konsultasi. Jadi untuk animasinya bebas ya, tidak dibatasi, jadi sesuai kreasi saja. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya atau meminta saran, bisa ditanyakan ya sebelum saya tutup. Atau ada yang kesulitan dalam pembuatan animasi tadi saat mengikuti saya juga bisa ditanyakan juga sekarang. Dipersilakan. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan?
Bagaimana, apakah ada yang ditanyakan? Apabila tidak, mungkin akan saya akhiri saja pertemuan kita pada sore hari ini. Oke, mungkin karena tidak ada yang bertanya ya, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Dan apabila masih ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau meminta saran, itu bisa hubungi saya langsung aja. Dan mungkin untuk pertemuan kali ini saya tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada pertemuan kali ini. Eh, Mungkin selamat sore dan terima kasih.